Dia menyuruhmu Ngomongin untuk soal sabar. sabar. Soal sabar yang seperti apa? Mungkin kamu bertanya. Kalau ngomongin udah sabar, suruh sabar, harus sabar. Kamu udah sabar banget. Kamu udah sabar super duper. Ekstra sabar. Ngadepin segala hal. Sabar ngadepin diri sendiri. Sabar ngadepin pasangan. Sabar ngadepin keluarga. Sabar ngadepin anak. Sabar ngadepin teman. Sabar ngadepin bos. Sabar ngadepin karyawan. Intinya kalau ngebahas kesabaran dalam hidup kamu tuh udah termasuk 100% sabar. Masalahnya di sini, kesabaran kamu tuh nggak dihargain sama seseorang. Apapun kondisimu, apapun statusmu, derajatmu, siapapun kamu tuh udah sabar banget. Bukan kamu nggak sabar, tapi orang-orang di sekitar kamu itu nggak menghargain kesabaranmu, nggak menghargain kamu. Diam, salah. Bicara, salah. Cuek, salah. Bertindak, salah. Ujungnya yang bisa kamu lakukan adalah sabar. Tapi tetap, mana? Gak nampak kesabaranmu di mereka. Tetaplah kamu dianggap jahat, tetaplah kamu dianggap ego, tetaplah kamu dianggap keras kepala, tetaplah kamu dianggap kayak sok berkuasa. Iya, kesabaran kamu ini bukan gak ada batas. Memang kesabaran tuh orang bilang katanya kalau orang sabar tuh gak ada batas. Tapi kita ini manusia, say. Kamu ini manusia, bukan robot, bukan Tuhan. Otomatis pasti ada lah batasnya. Jadi hal wajar kalau kamu tuh kesal sama orang. Hal wajar kamu berontak sama orang. Kamu manusia kok, bukan Tuhan, bukan malaikat. Jadi kalau di saat kesabaran kamu memuncak, egonya kamu naik, itu manusiawi. Gak ada orang satupun ngertiin kamu. Kemana aja selama ini mereka di saat kamu sabar? Kenapa cuman ada di saat kamu lagi marah, kesel? Pada akhirnya orang bilang, wah kamu tuh jahat, kamu gini, bla bla bla. Hei, kalau kamu bisa membahas ini, mengembalikan fakta-faktamu ya ke seseorang yang mungkin mengejasmu, mungkin gimana ya? Aku ngelihatnya tuh gini loh. Ada beberapa dari kalian sih yang bilang ya, ketika kesabaran kamu itu mulai memuncak habis, mulai darahmu tinggi naik. Lalu ada orang berkata ke kamu, sabar kek, sabar dong. Bukan kamu gak sabar, mungkin kamu menanyakan sesuatu terhadap seseorang. Bukan gak sabar. Kenapa sampai kalimat pertanyaan ke seseorang itu kamu lontarin berkali-kali? Itu bukan karena kamu gak sabar. Kamu hanya bertanya, tapi dia menganggap kamu gak sabar, menganggap kamu menuntut dia, menganggap kamu gak ngertiin dia. Hello, kayaknya yang harus sabar itu siapa? Bukan kamu aja. Dianya yang gak ngerti dikasih kesabaran. Mungkin kamu diberikan suatu janji sama seseorang, lalu kamu bertanya, kapan? Bagaimana? Kenapa kok gak kunjung jua? Jadi pertanyaan kamu mungkin kamu ulang sekali, dua kali, berkali-kali mungkin. Sehingga orang itu mengatakan ke kamu,
Kamu kok nggak sabar banget sih? Loh, adanya pertanyaan yang pertama harusnya dia sadar gitu loh. Kenapa kok ucapannya nggak ditepatin? Atau kenapa dia nggak tanggung jawab? Atau kenapa dia mengabaikan pertanyaan yang pertamamu itu? Karena adanya pengabaian dari seseorang lah, sehingga kamu mengulang pertanyaan kamu. Ini versi banyak sekali ya, entah itu apapun itu, karena kamu ini kan ya kehidupan kamu ini nggak tentang melulu tentang A terus kan, pasti ada tentang B, tentang C, tentang D, ya kan, kayak gitu. Jadi kamu jangan merasa bersalah ya. Sebetulnya orang-orang yang menganggapmu salah karena pertanyaan-pertanyaanmu terhadap seseorang tersebut, dan kamu dicap merepotkan, kamu dicap ngeribetin. Itu orang-orang yang memang gak bisa tanggung jawab atas apa yang dia ucapkan ke kamu. Maka dari itu kamu mengucapkan pertanyaan, melontarkan yang terkesan kayak gak sabar. Ya ngomongin sabar. Aduh, dia gila tahu gak? Psycho. Orang yang mengatakanmu gak sabar, orang yang mengatakan kamu ribet, itu psycho. Coba dia gak mengabaikan kalimatmu, pertanyaanmu, gak mengabaikanmu, mungkin kamu gak kayak gini kok. Orang-orang itu gak melihatmu dengan sudut versi terbaikmu. Dia cuman melihatmu ya saat itu aja gitu loh. Saat kamu berucap itu aja. Dan dia gak melihat kesalahan-kesalahan dia. Kenapa sampai kamu bertanya, kenapa sampai kamu tuh berucap seperti itu. Entah apa yang kamu ucapkan itu ya. Dia gak melihat itu. Dia cuma melihat kamu ngeribetin, kamu ngerecokin. Apaan sih gitu. Egois dia itu. Tapi dia gak mau dibilang egois. Merasa diri benar. Playing victim. Iya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Orang-orang seperti itu toksik. Membolak-balikan keadaan, membolak-balikan posisi. Jatuh-jatuhnya kamu lagi disuruh sabar, kamu lagi disuruh ngertiin. Dan ingat, kamu itu manusia, kita bukan binatang, kita bukan robot. Ya, yang bisa diatur begitu. Kita punya perasaan, punya rasa. Sebaik-baiknya kamu, sesabar-sabarnya kamu, sekuat-kuatnya kamu, pasti ada saatnya di mana kamu meledak, di mana di saat kamu itu pecah kesabaran kamu. Jangan kecil hati ketika orang-orang yang kamu sabarin dan kamu ngertiin, kamu peduliin, kamu sayangin, mengucapkan kalimat yang kurang berkenan dalam hati kamu. Ya, mengalah bukan berarti kamu kalah kan. Diam bukan berarti kamu gak bisa menjawab. Mundur bukan berarti kamu nyerah. Tapi ya memang cuman cara ini yang bisa kamu lakukan. Cara apa lagi? Ngomong tentang kejujuran, tentang kebenaran, tentang keadilan. Ya percuma, malah kamu dihajar habis-habisan mungkin. Malah dibilang kamu A I U E O yang gak baik. Ya udah, ujungnya kamu diam di sini. Capek banget, iya lelah. Diam, udah tinggal diam doang kamu sekarang. Pasrah dengan keadaan. Tapi harus berusaha ya untuk dirimu.